Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa kembali dengan saya Sunarwan ya. Ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu namanya Solusi Bet, nama PT-nya. Kita kemarin videonya sudah kita bahas sampai dokumen yang ini ya. Di sini 17 ini. Sekarang kita masuk ke 18. Jadi bagi baru menyimak silahkan cek di deskripsi untuk video sebelumnya, termasuk akun Excel di sana ya. Oke, tanggal 24 perusahaan menjual satu unit komputer dengan harga 3,5 ya. Pembeli mentransfer uang via bank. Nah, di sini minta buat di akun dulu ya. Kita masuk ke buku besar, akun perkiraan ya. Beban lainnya ya, beban lainnya nomornya adalah 7.300. Nah, kita simpan dulu. Kemudian kita masuk ke bagian aset ya. Bagian aset tetap. Kemudian ini kita pilih komputer di sini. Komputer. Nah, di sini kita disposisi. Oke, ini sudah. Kita pilih sini disposisi aset tetap. Oke, ini kita tulis satu saja. Ini satu ya. Satu dijual harganya 3.500.000. Akun penjualannya masukkan ke bank. Ini masukkan ke laba rugi. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, 3.500.000. Oke, kalau sudah, di sini kita lihat tanggalnya adalah 24 ya. Ini kita ganti tanggal 24/01/2026. Oke, kita simpan. Nah, nanti hasil jurnalnya itu kita bisa lihat di laporan di sini ya. Ini di bagian bawah. Ini dia ya yang tadi barusan. Baik. Berikutnya adalah dokumen ke-19. Ada pengeluaran kas di sini ya. Untuk membayar kepada biaya listrik ya. Ini masuk ke kas bank, pembayaran. Tanggalnya tanggal 24/01/2026. Di sini kita pilih listrik ya. Beban listrik air telepon. Keterangannya adalah membeli token prabayar. Jadi karena token ini langsung ya, bukan hutang beban ini ya. Rp2 juta tanggal 24. Oke, kita simpan. Kemudian dokumen berikutnya ya, pembayaran lagi ya, untuk beban komisi penjualan dari bank. Ini masih tanggal 27 ya, 27/01/2026. Di sini kita pilih komisi, beban komisi penjualan Rp1 juta.
kita simpan. Yang ini sekarang penerimaan ya, penerimaan dari pendapatan bunga bank kita masukkan ke pendapatan lainnya ya. Jadi masih di sini kas bank, penerimaan. Nah, kita pilih bank, masih tanggal 27/01/2026 kita masukkan ke pendapatan lainnya. Senilai Rp450.000. Baik. Ya, pendapatan bunga bank ya. Bunga bank riba ya. Ini contoh saja. Kita simpan. Kemudian dokumen yang ke-22 ini ada tanda terima bayaran ya dari toko Megah. Ini kita masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita pilih toko Megah ya, tanggalnya tanggal 27 Januari 2026. Ini kita pilih ke bank, terus factory kita pilih ya, ini ya 13478. Oke, di sini biar semuanya ya, nggak ada yang dikurangin, jadi langsung kita lanjut. Di sini transfer bank. Oke ya, kita hitung nilai pembayarannya, kemudian kita simpan. Oke. Kemudian dokumen ke-23 dan 24 ada pembelian ya di Raja Sofa. Ini kita bisa cek dulu yang tadi barusan kita kerjakan ya teman-teman di bawah. Nah, ini tadi barusan ya. Ini adalah pembelian ya, pembelian ke sini. Kemudian faktur pembelian. Raja Sofa. Tanggalnya tanggal 28 Januari ya. Kita pilih sofa bed lipat itu 30. Harganya 2.266.000 ya. Kemudian kursi kantor itu 30 juga, harganya 400.000. Totalnya 12 juta ya. Kemudian barang yang ketiga, ini jumlahnya adalah berapa ini, 30 ya, 30. Terus dapat harga beli Rp900.000. Yang ketiga ini kursi lipat, nah, 30 juga. Ini harganya 170. Baik. Sorry berapa nih? Oh, 40. Total 6.800.000. Oke ya, PPN nya
12.298. Oke, nomornya INV, ini kita masukin ke sini ya. INV Raja, INV Raja 3045. 3045. Baik, ini sudah ya. Ini tanggal 28. Ini sama. Ini kita pilih pengiriman di sini. Baik, sudah semua teman-teman. Kalau sudah, kita simpan. Masuk ke dokumen yang berikutnya, faktur penjualan. Nah, dijual kepada toko megah ya kan, kepada toko megah. Ini tadi hasilnya sebelum kita ke transaksi. Nah, tadi ya, penjualan, kita pilih penjualan, faktur penjualan. Di sini kita pilih toko megah. Tanggalnya tanggal 29. Oke, yang pertama adalah kursi Lux ya. Ini ada 15. Ada 15. Dijual 1,2. Oke, betul. Kemudian paket hematnya ini 20. Harganya tetap 1 juta ya. Sofa bed minimalis 12. Harganya 3.000, 2 juta. Oke, yang terakhir adalah sofa bed lipat ya. Ini 17. Oke. 167 055. Kita lihat dulu, kita samakan. Nah, di sini ada keterangan ya. Diskonnya 1.000, 1 juta. Kemudian di sini dia ada uang muka 30 juta rupiah. Ya, ini uang mukanya, penerimaan uang mukanya ya. Nah, di sini kita diskon dulu, tulis dulu sebesar 1 juta. Oke ya. 165. Ini seperti ini ya. Kemudian ini udah betul semua teman-teman ya. Ini kita cek dulu tanggal-tanggalnya, kita pastikan tidak salah. Kalau sudah, kita pilih ke proses pembayaran ya. Di sini yang dibayar adalah sebesar 30 juta rupiah. Oke, pada tanggal yang sama. Ini kita isi dulu 29/01/2026. Nah, kita klik ini dulu. Yang dibayar 30 juta. Baik, kita distribusikan. Oke, sudah teman-teman ya, 30 juta rupiah. Baik, kita simpan. Oke ya. Ini tadi yang sudah kita kerjakan. Di sini hasilnya, bisa kita refresh ya. Tadi di bagian bawah. Ini dia ya. Di bagian bawah ini penjualan, ini uang mukanya tadi ya, atau yang dibayar sebagian. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Langsung ke penyesuaian teman-teman ya. Ini sudah selesai di sini. Yang pertama adalah asuransi dibayar di muka untuk 2 tahun, dibayar akhir Desember 2025. Berarti baru kepake sebulan.
Di sini kita cek daftar akunnya teman-teman ya. Di sini terlihat asuransinya adalah berapa ini, 24 juta ini untuk 2 tahun, berarti setahunnya adalah 1 juta rupiah ya. Ya, kita ulang lagi, 24 juta untuk 2 tahun ya. Ini dia, berarti baru kepake setahun. Oke, kita masuk ke buku besar, kemudian jurnal umum 3101/2026 ya. Di sini kita tulis asuransi 1 juta rupiah. Pada asuransi dibayar di muka. Oke, 1 juta rupiah. Baik, sudah ya, kita simpan. Baik, untuk yang kedua, lakukan proses akhir bulan untuk mencatat penyusutan aset. Ini kita dari sini ya, perusahaan, kemudian pilih proses akhir bulan. Kita pilih bulannya Januari, tahunnya 2026, udah betul ya, tinggal kita simpan teman-teman ya. Yang ketiga adalah gaji yang bagian kantor yang masih harus bayar adalah 12.500.000. Ini kita ke sini lagi tanggal 31. Di sini karena gaji ya, kita pilih gaji, beban gaji. Ini akunnya digabung, jadi nggak ada pemisahan antara kantor ataupun pemasaran. Nah, seperti ini, 12.500.000 rupiah. Kita lanjut, kemudian pada hutang biaya atau hutang beban ya, hutang biaya 12.500.000. Baik, kita simpan. Tutup akun PPN keluaran dan PP masukkan saldo ke akun terkait. Nah, di sini kita cek dulu saldonya. Saldonya bisa dilihat di neraca atau kita bisa cek di sini karena angkanya sama ya. PPN keluaran dan masukan. Ini masukannya adalah 18.447. Kemudian keluarannya 20.273 ya. Jadi kita buat jurnal dulu 31/01/2026. Baik. Di sini kita pilih PPN keluaran. Tadi nilainya 20 ya. 20.273. Jadi kita tutup yang tadinya debit jadi kredit dan sebaliknya. Kemudian PPN masukan. Tadi kan 18 ya, 18.447. 18.447. Nah, sisanya menjadi PPN kurang bayar ya, tuh kita lihat. (1826). Baik, kita tinggal simpan. Oke teman-teman, sekarang kita cek ya, ini soalnya selesai teman-teman, jadi sampai sini saja soal yang saya pakai untuk di lomba, karena lombanya terbatas 2 jam, jadi waktunya soalnya sedikit ya, kita kurangin. Oke, sekarang kita cek lagi ke laporan keuangan. Kita cek di bagian jurnal dulu ya, di bagian buku besar, kemudian keseluruhan jurnal. Silakan teman-teman bisa membandingkan pekerjaannya dengan di sini. Ini sampai dengan tanggal saya membuat konten ya, khawatir nanti kalau ada yang salah tanggal lupa diganti gitu kan. Baik, ini hasilnya. Kita lihat dari sini ya, tanggal 4, 5, 6, 7,
8 ya, 9, kemudian 12, 13, 14, 16, 18 ya, 20, kemudian 22, 24 ya, disposisi aset yang sudah kita bahas. Kemudian ada pembayaran juga 27, penerimaan 27, penjualan 27, 28, 29, 31 yang jurnal umum ya. Kemudian beban gaji, dan tadi yang terakhir ini. Oke teman-teman ya. Oke, sekarang kita tampilkan laporan keuangannya. Kita coba cek laba rugi 1 bulan saja ke 31/01/2026. Oke ya, pendapatan 193, penjual retur, diskon ya 184, kemudian APP nya 704 ya, laba kotor 9, kemudian laba bersihnya adalah 49.635. Baik, ini untuk laba rugi, jadi kalau sama ya insya Allah sama. Kemudian kita cek neraca standar per 31/01/2026. Oke, ini aset lancar, persediaan tidak lancar lainnya. Kemudian total akhirnya adalah 2.324.262 ya, sama di sini ya, 2.324.262. Kemudian misalkan mau dicek lagi laporan arus kas ya, tidak langsung. Ini kita coba berubah dari Desember 2026 ke 25 ya, ke bulan Januari, ini sebulan ya, Desember 2025 ke Januari 2026 seperti ini. Teman-teman tinggal dilihat periodenya kapan gitu kan. Ini hasilnya seperti ini, Desember ke Januari. Nanti tinggal teman pilih periode, apakah setahun, apakah 1 bulan saja ya. 861757 ya. Baik, demikian teman-teman untuk kasus Skynet ini ya. Semoga kasus PT ini, semoga diri teman-teman Solsibet bisa memahami pelajaran ini dan menjadi tambahan kompetensi dalam e-commerce online. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya ya.